Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi alil wafa amma ba'du. Sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, jemaah haji dan umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapatkan kelak nanti bersama orang-orang solehin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih terus dalam tausiah sepanjang masa, yaitu haji dan umroh, tema yang sama, tapi kita memasuki sekarang bagian yang kelima. Alhamdulillah kita terus menyambung ya, bagian yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sekarang kita bagian yang kelima. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini memberikan manfaat kepada khususnya calon jemaah haji dan umroh dimanapun Anda berada. Kemarin itu kita sudah menjelaskan yang bagian keempat, yaitu tentang rukun yang pertama, dan yang keempat itu yaitu pantang larang ya. Bagian ketiga rukun yang ketiga, bagian yang ketiga itu rukun umrah yang pertama, bagian yang keempat ada pantang larang orang yang sudah berihram. Nah, untuk bagian yang kelima ini adalah kita menyambung masuk kepada rukun yang kedua, yaitu tentang tawaf. Jadi begitu para jemaah haji dan umroh sudah sampai di kota Makkah, mereka itu biasanya masuk ke hotel dulu ya, bersiap-siap makan. Kalau tibanya siang hari makan siang, kalau tibanya malam hari makan malam. Kemudian setelah itu pada waktu setelah makan tetap ya dijaga yang namanya pantang larang, karena kadangkala biasanya ini para jemaah mereka asyik dan lupa, tidak menjaga terus pantang larangnya sehingga nanti terkena dam. Baik, sekarang kita lanjut kepada permasalahan, yaitu yang namanya rukun kedua adalah tawaf. Nah, para jemaah nanti begitu sudah selesai melaksanakan aktivitas seperti makan siang atau makan malam, mereka bersiap-siap untuk menuju ke Masjidil Haram. Nah, sebelumnya itu nanti biasanya para ustadznya, para pembimbingnya akan mengumpulkan para jemaah ya. Nah, begitu sampai ini jangan disibukkan nih, biasanya para jemaah ya, mereka sibuk dulu dengan hotel, dengan kopernya dan lain sebagainya. Itu koper sudah ada yang mengurus ya, sudah yang mengurusnya. Jadi para jemaah fokuskan aja untuk ibadah tawaf, karena ibadah tawaf ini adalah rukun yang kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu jemaah haji dan umroh, nanti sampai di apa namanya tuh, setelah selesai kemudian dibawalah ke kawasan Masjidil Haram. Begitu sampai di pelataran Masjidil Haram itu para jemaah dikumpulkan. Nah, satu regu itu kan biasanya itu ada jumlahnya 40 atau jumlahnya 50, itu satu rombel ya, satu rombongan ya, satu rombongan. Satu rombongan itu satu bus. Nah, maksimal pun 50 itu. Dibimbing oleh satu pembimbingnya. Nah, nanti itu para jemaah kalau boleh tetap menjaga air wudhu, pada air wudhu. Tetapi walaupun demikian, begitu sampai di pelataran, nanti para jemaah akan ditanya kembali apakah air wudhunya masih ada. Kalau memang air wudhunya sudah batal, maka akan mengambil air wudhunya di pintu 1 dan pintu 2 untuk kaum ibunya, atau pintu 6. Nah, kemudian ada pintu 8, ada pintu 3 ya untuk mengambil air wudhunya. Ini pengambilan air wudhunya. Kemudian setelah itu bersiap-siaplah. Setelah dikumpulkan di kawasan Masjidil Haram, itu jemaah membacakan doa, yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Selesai itu jemaah akan digiring menuju memasuki Masjidil Haram. Dengan doa Allah maftah li abwaaba rahmatik ya. Jadi setelah itu para jemaah semuanya hati-hati ya, itu betul-betul harus ditengok kondisi apa namanya waktu sama-sama berjalan. Jangan ada yang tertinggal satu orang pun. Makanya tolong diperhatikan kawannya masing-masing. Uh, Nanti setelah itu masuklah dalam masjid. Dalam masjid kalau seandainya belum sampainya biasanya sampainya kalau dari Madinah itu kan malam ya. Berarti jemaah ini belum sholat yang namanya sholat
maghrib dan isya, karena posisinya itu kita biasanya kan sudah menjelang isya, sudah setelah isya pun bahkan ya. Berarti kita akan sholat maghrib dan isya, dan biasanya isya duluan 2 rakaat, setelah itu disambung maghrib 3 rakaat. Setelah selesai semua ini, para jemaah akan dikumpulkan, diarahkan, dan dicek satu persatu adakah jemaah yang tertinggal dari rombongan tersebut. Kalau tidak ada yang tertinggal, nanti jemaah lanjut ya, nanti jemaah akan lanjut. Kemudian jemaah setelah siap-siap akan untuk melaksanakan ibadah tawafnya itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah biasanya para jemaah kaum bapaknya itu ada namanya ittiba. Ittiba itu yaitu kain ihram itu kan terdiri dua, ada namanya izarun sarung bagian bawah, ada namanya ridaun bagian atas. Nah, izarun sarung bagian bawah biasalah ya. Kemudian seperti memakai sarung. Kalau yang di atas itu namanya ridaun, yaitu selendang. Itu ittiba itu dinampakkan bahu yang paling kanan. Nah, ini ya untuk kaum bapaknya ya, kaum bapaknya. Selesai. Habis itu setelah itu dikumpulkan para jemaah. Nah, biasanya ada arahan itu semua jemaah harus berpegang tangan. Jangan ada celah nanti begitu sedang tawaf ada kelompok lain masuk dikasih. Ini bahaya, akan memisahkan para jemaah. Kalau udah pisah nanti takut tidak sempurna ibadah tawafnya. Oleh karena itu ya, perhatikan para jemaah haji dan umroh ketika tawaf. Kalau boleh itu ketika tawaf semua para jemaah saling berpegang tangan ya. Pegang tangan kaum ibunya, nanti kalau ada tiba-tiba ada kaum bapak yang mungkin bukan saudara atau orang lain, pegang itu kain ihram bapaknya ya, dipegang. Terus seperti itu untuk waktu melaksanakan ibadah tawafnya, supaya ini menjaga jangan ada nanti jemaah kita yang tertinggal dari atau terpisah dari rombongannya. Baik. Setelah sampai bersiap-siap ya, begitu sampai melihat Ka'bah ada satu doa yang dibaca. Dengan doa yaitu Allahumma zid hazal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu mimman hajjahu awi tamarahu. Itu biasa ya doa dibaca ketika melihat Ka'bah. Selesai, mulai. Dari mana tawaf dimulai? Tawaf dimulai daripada Hajar Aswad, diakhiri dengan Hajar Aswad juga. Ingat, tawaf dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini biasa ditandai nanti sebelah kanan itu ada lampu hijau. Ya, ada lampu hijau sebelah kanan. Setelah rukun Yamani kalau kita ngambilnya dari pintu yang kita biasa masuk itu ya. Kemudian Bapak Ibu ya, jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu sampai Hajar Aswad, semua kaum bapak, kaum ibunya, para jemaah itu palingkan wajah kita ke Hajar Aswad seperti ini. Tangan diangkat setinggi-tingginya kaum bapaknya, sejajarnya kaum ibunya. Kemudian kita palingkan seperti ini, kita sambil istislam, ini namanya istislam. Dan ini kita baca ya, doa Bismillahi Allah Akbar. Tapi wajah kita palingkan ke Ka'bah, ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. 3 kali ya, kemudian sunnah dikecupkan. Nah, habis itu mulailah satu putaran. Pada waktu tawaf hati-hati, yaitu jangan sempat menyentuh bagian bangunan Ka'bah dan Hijr Ismail. Ya, ini nanti akan membuat tawaf kita tidak sah. Nah, waktu tawaf tolong dijaga air wudhunya. Jadi putaran pertama dari Hajar Aswad, begitu selesai kita istislam, dengan baca Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar 3 kali tadi, kemudian kita tawaf lah. Nah, kita baca doa. Nanti ada pembimbing akan membaca doa. Kalau seandainya ada jemaah yang paling belakang, itu biasa jemaah yang paling belakang ini kan tidak mendengar doa daripada ustadz atau pembimbing yang di depan. Dia nggak akan dengar itu. Maka dia tetaplah berdoa apa yang dia bisa doakan. Nah, doa Rabbana Atina ya, doa sapu zakat. Nggak bisa pamannya baca surah Al-Fatihah. Bahkan kalau seandainya pun tidak mau membaca doa-doa seperti itu, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Aceh, bahasa Padang ya, bahasa daerah boleh, tidak ada masalah. Karena intinya dalam ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah fisik. Nah, jadi ketika kita tawaf tadi 7 putaran ya, yang dimulai dari Hajar Aswad, nanti diakhiri dengan Hajar Aswad. Ketika tawaf itu ada namanya mutawalian, kita harus terus berturut-turut, jangan memberhentikan diri kita. Ya, sengaja kita mendirikan diri kita, terkecuali kita diberhentikan oleh keadaan. Contohnya azan, ya, maka kita akan nanti bubar untuk mengambil sop masing-masing melaksanakan ibadah sholat kita. Atau mungkin pada waktu itu betul-betul macet keadaannya. Biasanya Bapak Ibu jemaah haji dan umrah dimanapun Anda berada, pada posisi kita di Hajar Aswad itu posisinya macet betul. Macet, bahkan kita tidak bisa berjalan. Baik.
Waktu tawaf ya, dimulai dari azan tadi, kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampailah di rukun yamani. Pada rukun yamani ya, kita angkat lagi tangan dengan baca bismillah Allahu akbar. Setelah itu dari rukun yamani ke Hajar Aswad kita baca doa, yaitu namanya doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nah, satu putaran kan? Lanjut terus. Dua putaran Hajar Aswad, lanjut lagi 3 putaran Hajar Aswad, lanjut terus 4 putaran, lanjut terus 5 putaran, lanjut terus 6 putaran, lanjut terus 7 putaran, sampailah berakhirlah di Hajar Aswad. Nah, biasa nih para jemaah-jemaah haji Indonesia agak sedikit kreatif ya, itu kadang membawa karet, gelang karet itu biasa ya, karet-karet yang bermain untuk permainan anak-anak, bawa ada 7 karet, letakkan di tangan kanan yang 7-nya. Setelah selesai masukkan dia ke tangan kiri, selesai lagi masukkan sampai 7 karet selesai, berarti menandakan tawaf kita selesai. Baik, kemudian Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya waktu tawaf itu air wudhu kita batal? Nah, ya ini terpaksa pada waktu itu ikuti dulu jemaah yang lainnya, satu gerombolan ya. Jangan mengambil inisiatif keluar dari rombongan loh. Kenapa? Nanti Bapak Ibu bisa kesasar. Tidak tahu, karena Bapak Ibu ini kan baru pertama kali melaksanakan ibadah tawaf. Baru pertama sekali, tak tahu bagaimana, di mana posisi air wudhu, nggak tahu. Oleh karena itu nggak apa-apa, ikuti aja rombongan, ikuti aja pembimbingnya. Selesai nanti, itu yang namanya tawaf. Nanti kan pembimbingnya itu akan mengarahkan para jemaah untuk melaksanakan sholat sunnah tawafnya. Baik itu biasanya di kawasan Multazam, atau di kawasan belakang Makom Ibrahim, atau belakang Hijr Ismail. Nah, pada waktu itu nanti selesai 7 putarannya, datangi itu namanya mutawif atau pembimbingnya, bilang, Pak Ustadz, saya tadi batal Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Saya kan nggak tahu ini Pak Ustadz untuk ngambil air wudhunya. Nanti diarahkan untuk ngambil air wudhu yang terdekat. Boleh pakai air zam-zam. Biasanya itu di kawasan Hijr Ismail itu belakang ada air zam-zam. Ambil air wudhu situ sekedarnya. Ya, dan sekedarnya. Habis itu kalau alhamdulillah pembimbingnya mau mengantar balik, membimbing Bapak Ibu untuk tawaf, silakan. Nah, bagaimana untuk mengingat putaran tadi? Kalau ragu putaran keberapa, ulangin aja dari awal ya. Ulangin dari awal lagi, karena ragu. Aku putaran berapa ya tadi? Putaran pertama atau kedua atau ketiga atau keempat? Nggak tahu, ragu. Ya terpaksalah ambil putaran yang pertama, yaitu dari Hajar Aswadnya, 1 putaran lagi. Supaya abdol, supaya sah ibadah tawaf kita. Gara-gara kita ragu-ragu putaran berapa ya? Udahlah, ditambah-tambah pula itu. Udahlah putaran keempat. Padahal masih putaran kedua. Oke, ambil keputusan, ya yakin, ya udahlah, aku ragu, ambil 1 putaran lagi. Terus. Nah, kalau memang ustadznya atau pembimbingnya dia masih ada urusan, minta tolong begini. Setelah tawaf nanti yang dimulai kan Bapak Ibu kan sudah diajarkan tadi yang lampu hijau, ya. Setelah tawaf tadi, apalagi kalau posisi di bawah ya, lantai bagian bawah itu insya Allah agak lebih cepat ya, karena putarannya tidak jauh. Kecuali di lantai 2. Lantai 2 ini 1 putaran itu 1 kilo ya. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1 kilo. Bayangkan 7 kali putaran, berarti 7 kilometer yang harus kita selesaikan dalam putaran kita. Walaupun demikian Bapak Ibu jemaah haji umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah Allah akan memberikan kesehatan kepada kita, sekalipun kita terpaksa pada waktu itu karena suasana yang begitu padat, apalagi musim haji ya, jutaan orang pada waktu bersamaan melaksanakan ibadah tawaf, ibadah hajinya kadang-kadang, sehingga sangat padat, crowded ya, macet, jam dan lain sebagainya. Terpaksa mau tidak mau harus putar di lantai kedua yang 7 kilometer dalam melaksanakan tawafnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tadi memang ustadznya, pembimbingnya tidak mau menemani lagi tadi, minta tolong untuk memberikan arahan. Arahan katakanlah di mana menunggunya. Jadi bisa Bapak Ibu ingat, tidak kemana-mana. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan menyelesaikan rukun umroh yang selanjutnya, yaitu sa'i nanti. Nanti kan tidak tahu
karena sudah terpisah dari rombongan untuk melaksanakan tawaf diakibatkan batal air wudhunya, kemudian tidak dikasih arahan ya, petunjuk bagaimana di mana kita jumpa setelah saya tawaf nanti Bapak Ibu bisa lepas dari rombongan, tidak bisa menyelesaikan namanya sa'inya, jadi ibadah umrohnya bisa batal ya. Oleh karena itu, tolong hal-hal seperti ini diperhatikan. Baik, jadi setelah nanti semua jemaah selesai melaksanakan rukun yang kedua yaitu tawaf 7 kali putaran, maka diarahkanlah untuk sholat sunat tawaf. Bagaimana niat sholat sunat tawaf? Yaitu usolli sunnat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau tidak hafal nanti ketika takbiratul ihram ya, Allahu Akbar itu dalam hati, bacanya tadi, sengaja aku sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selesai sholat sunat tawaf, para jemaah kalau boleh, seboleh-bolehnya, ambil kesempatan emas ini, berdoa di hadapan Ka'batul Musyarrafah. Doa, ya Allah, doa apa saja. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah, dosaku sangat banyak ya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah haji dan umrah dimanapun Anda berada, manfaatkanlah untuk berdoa dimanapun Anda berada. Jadi nanti setelah melaksanakan ibadah umroh ya, itu para jemaah haji dan umroh manfaatkan waktu-waktu luang untuk bisa ke multazam. Multazam itu yaitu ditandai di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu ada namanya multazam. Nah, multazam. Kita tidak bisa sholat di depan multazam itu sendiri, tapi kita ambil garis lurus yang itu biasanya di bawah namanya itu lampu hijau tadi, kemudian berdoa. Berdoa sepuas-puasnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena tempat ini makbul. Kemudian berdoa lagi di Hijr Ismail. Nah, setelah corona ini Bapak Ibu, jemaah haji dan umrah dimanapun Anda berada, ini setelah corona ini banyak peraturan ya. Nah, jadi contohnya ketika kalau dulu orang mau masuk ke Hijr Ismail itu bebas ya, bebas kapan saja. Nah, tapi kalau sekarang ini nanti dia harus antrian. Antrian yang dimulai dari mana? Yaitu kaum ibunya itu atau kaum perempuannya biasanya dari kawasan Hajar Aswad itu mulai ngambil antrinya. Sementara untuk kaum kaum bapaknya itu dari Rukun Yamani. Nah, dan biasanya untuk kaum ibu ini ketika ngantri itu posisinya bisa mencapai 2-3 jam. Ya, paling cepat pun 2 jam. Tuh. Kenapa? Karena padatnya jalan, pelan-pelan ngantrinya. Kemudian begitu sampai ke dalam Hijr Ismail, keuntungan dan kelebihannya, kalau saat ini mereka begitu sampai di Hijr Ismail itu agak longgar, tidak berhempit-himpitan, tidak seperti sebelum zaman corona dulu. Kalau masih sebelum zaman corona, orang kan bebas masuk ke dalam Hijr Ismail itu kapan saja ya, jadi dorong-dorongan sehingga kadang-kala pada waktu itu tidak nyaman ya, bisa aja terpijak-pijak ketika pada waktu dia ini di kawasan Hijr Ismail itu. Nah, nanti pada sampai di dalam, pada udah sampai di Ismail, berdoa sepuas-puasnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas itu ada namanya talang emas ya, itu di kawasan Hijr Ismail. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita makbul. Kemudian apalagi tempat yang makbul di kawasan itu, yaitu daerah Rukun Yamani. Nah, makanya ketika nanti ada waktu senggang-senggang, para jemaah itu manfaatkan bisa mencium Rukun Yamani, bisa mencium yang namanya Ka'bah, bisa mencium yang namanya makam Ibrahim. Ini siap, manfaatkan ini, betul-betul manfaatkan untuk menggunakan waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah haji, jemaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan tentang tausiah jemaah haji dan umrah ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan kita akan melanjutkan ya dalam rancangan tausiah sepanjang masa ini haji dan umroh, tema yang bagian yang keenamnya yaitu sa'i ya, ini rukun yang selanjutnya setelah tawaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.